Ibuku pernah bilang, "Adek, nanti kalau udah kerja pengen apa? Pengen punya uang yang banyak, pengen punya rumah sendiri, terus bisa liburan ke luar negeri. Dan yang pasti pengen bikin keluarga bangga. Sekolah tinggi-tinggi, jadi anak yang berprestasi. Daftar kerja, kirim CV, terus keterima deh di instansi. Pasti happy banget. Banting tulang, cari uang, biar semua bisa tenang dan senang. Yes! Tapi begitu udah kerja, kadang kita lupa tuh. Kalau yang keluarga inginkan sederhana. Kamu harus tetap sehat dan dekat dengan keluarga. Dari situ aku tahu, kalau kerja itu harus safety, harus aman, dan harus nyaman. Harus pakai safety helmet, harus pakai safety shoes, harus pakai safety glass. Seragam harus sesuai standar. Setiap prosedur harus sesuai ketentuan. Dan yang paling utama, harus memperhatikan keselamatan. Biar kerjanya tenang dong, terus ya bisa pulang. Sayangnya, aku terlambat untuk sadar. Aku memang sudah pulang, tapi tidak bisa lagi bertemu dengan keluargaku. Seandainya kalau waktu itu aku lebih hati-hati, aku dan keluargaku ya sekarang pasti lagi liburan di Bali. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja, aku cuma mau pesan ya, jangan lupa yang utama itu keselamatan. Karena mereka yang menyayangimu akan selalu menunggu. Ibuku pernah bilang, "Adek, nanti kalau udah kerja pengen apa? Pengen punya uang yang banyak, pengen punya rumah sendiri, terus bisa liburan ke luar negeri. Dan yang pasti pengen bikin keluarga bangga. Sekolah tinggi-tinggi, jadi anak yang berprestasi. Daftar kerja, kirim CV, terus keterima deh di instansi. Pasti happy banget. Banting tulang, cari uang, biar semua bisa tenang dan senang. Yes! Tapi begitu udah kerja, kadang kita lupa tuh. Kalau yang keluarga inginkan sederhana. Kamu harus tetap sehat dan dekat dengan keluarga. Dari situ aku tahu, kalau kerja itu harus safety, harus aman, dan harus nyaman. Harus pakai safety helmet, harus pakai safety shoes, harus pakai safety glass. Seragam harus sesuai standar. Setiap prosedur harus sesuai ketentuan. Dan yang paling utama, harus memperhatikan keselamatan. Biar kerjanya tenang dong, terus ya bisa pulang. Sayangnya, aku terlambat untuk sadar. Aku memang sudah pulang, tapi tidak bisa lagi bertemu dengan keluargaku. Seandainya kalau waktu itu aku lebih hati-hati, aku dan keluargaku ya sekarang pasti lagi liburan di Bali. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja, aku cuma mau pesan ya, jangan lupa yang utama itu keselamatan. Karena mereka yang menyayangimu akan selalu menunggu.
Izin Pak Daru, acara akan segera kita mulai Pak. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pagi. Oh, kurang semangat nih. Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waktu liburan nonton drakor, jalan-jalan naik K3. Sistem keselamatan kerja kontraktor, solusi pengawasan kualitas dan kepatuhan K3. Baik, senang sekali saya Novia Rahayu yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Daru Tricahyono, selaku Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi. Selamat pagi Pak Daru. Pagi, Mbak Novi. Assalamualaikum. Ya, salam sehat ya Pak Daru ya. Alhamdulillah. Baik, yang kami hormati Manajer K3KL Bapak Barmanto. Selamat pagi Pak Bar. Baik, yang kami hormati jajaran senior leader PLN Icon Plus dan juga manajemen. Selamat pagi Bapak dan Ibu, serta seluruh Iconers yang telah bergabung secara online di lokasi kerja masing-masing. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, karunia, dan kesehatannya, kita semua bisa berkumpul pagi ini untuk memulai aktivitas. Dan kesibukan Iconers yang hari ini pasti kerjanya buru-buru nih Pak Daru, karena ngejar deadline besok mau libur panjang. Terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung untuk mengikuti rangkaian Go Live aplikasi CSMS atau Contractor Safety Management System. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Baik, Iconers, seperti yang kita telah ketahui bahwa rekan-rekan dari K3KL rutin untuk memberikan workshop atau seminar terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk menerapkan corporate culture dan juga KPI perusahaan. Pada agenda hari ini, sebenarnya ini berkaitan dengan banyak sekali pihak, tidak hanya dari internal maupun juga dari eksternal. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa perusahaan ini bekerja dengan banyak sekali mitra yang membantu untuk kelancaran operasional serta keberlangsungan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari peran Iconers dan juga mitra ataupun vendor untuk memperhatikan detail-detail yang ditetapkan selama pekerjaan ini berlangsung hingga selesai. Nah, tidak hanya dari sisi personnya, Icon Plus juga sudah mulai mendigitalisasikan banyak sekali aplikasi untuk kemudahan pekerjaan. Salah satunya adalah aplikasi CSMS ini. Hari ini kita akan go live atau melaunching aplikasi CSMS, di mana dengan adanya aplikasi ini diharapkan sistem manajemen K3 dapat berfungsi sebagai salah satu tindakan pencegahan, khususnya kecelakaan kerja, kepada seluruh kontraktor di lingkungan PLN Icon Plus dalam pelaksanaan kepatuhan K3. Nah, sebelum kita ke acara inti, saya akan membacakan rundown kita pada pagi hari ini. Setelah pembukaan, nanti kita akan melihat video safety induction secara daring yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari K3KL. Kemudian ada sambutan atau opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Daru Tricahyono yang akan juga secara langsung, secara daring untuk launching aplikasi CSMS ini. Dan dilanjutkan dengan Bapak Barmanto sebagai pemateri. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab dan yang tidak kalah penting dan ditunggu-tunggu adalah quiz sebelum kita menutup acara tersebut. Baik, untuk itu mari bersama-sama kita saksikan video safety induction secara daring yang akan dibantu oleh teman-teman dari K3KL. Begitu dipersilakan Mbak. Selamat bergabung pada kegiatan daring kali ini. Sebelum memulai kegiatan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, marilah kita perhatikan safety induction berikut dalam melakukan kegiatan daring, agar terhindar dari ketidaknyamanan atau cedera selama bekerja secara daring. Mari perhatikan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, sebelum memulai kegiatan daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan diberikan kelancaran dan memberikan manfaat bagi kita bersama. Kedua, perhatikan penggunaan listrik perangkat-perangkat Anda. Jangan membebani stop kontak berlebihan. Perhatikan bahaya yang bersumber dari kabel charger, saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. Ketiga, pastikan jaringan internet Anda memiliki kualitas yang baik agar dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Keempat, hindari aktivitas berbahaya, tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 5. Atur pencahayaan dan jarak perangkat monitor Anda, agar terhindar dari dampak buruk pada mata, seperti radiasi dan mata lelah. 6. Pastikan posisi duduk ergonomis di antaranya adalah duduk tegak tidak membungkuk, sudut siku rata dengan keyboard, dan leher tidak menunduk. 7. Perhatikan kondisi meja kerja serta meletakkan makanan dan minuman jauh dari perangkat elektronik yang digunakan. 8. Gunakan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar, arahkan pandangan sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik. 9. Lakukan peregangan otot di sela bekerja, terutama peregangan pada bahu, leher, dan pergelangan tangan. 10. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda berada di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. Berkegiatan secara daring sedang menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, terima kasih teman-teman dari K3KL. Videonya sangat baik, sangat bagus untuk kita. Semoga nanti akan segera bisa kita lihat di mana-mana videonya ya Mbak Ulan. Dan juga terima kasih Bapak dan Ibu waktunya untuk menonton video safety induction tersebut. Untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, mari langsung saja kita mendengar sambutan atau opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Daru Tricahyono. Untuk itu dipersilakan Pak Daru. Terima kasih Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berangkat ke kantor naik sepeda. Cakep. Ternyata lupa, nggak bawa kemeja. Cakep. Rekan-rekan Econer semua, pastikan tidak terjadi lagi kecelakaan kerja. Cakep. Ini pesan nih, selain pantun juga pesan bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka launching aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu CSMS, yang ini nanti salah satu tools untuk menjaga kita agar kita berkelanjutan mulai dari sekarang sampai selanjutnya, nggak terbatas, itu insya Allah tidak terjadi kecelakaan kerja lagi. Rekan-rekan Econers yang saya banggakan, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan suatu kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam upaya ya tidak terjadi kecelakaan lagi. Dan ini adalah improvement dari
hal-hal yang sudah kita kerjakan. Tidak terasa, ya, ini selama beberapa tahun, terutama tahun-tahun terakhir ini, kita melakukan upaya yang luar biasa untuk menjaga keselamatan kerja kita. Prosesnya mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan baik di internal kita, di ICON, yang dilakukan oleh tim kita, juga yang kita laporkan ke PLN. Dalam hal ini, PLN juga menjaga tidak terjadi kecelakaan kerja lagi di PLN Group. Karena program yang kita lakukan ini cukup strategis, artinya suatu perusahaan akan dianggap perusahaan yang bonafit apabila tidak ada kecelakaan kerja. Ini juga suatu hal yang strategis sekali. Apapun pencapaian kita, apabila ternyata mohon maaf dikotori oleh suatu kecelakaan kerja, ini juga akan menjadi noda yang akhirnya juga kurang bagus. Nah, guna mendukung proses bisnis dan target korporasi, untuk mengetahui seluruh pekerjaan di lingkungan PLN Icon Plus ini selalu bekerja sama dengan mitra atau kontraktor lah bahasa ininya umumnya. Dan saat ini rata-rata yang monitoring pekerjaannya itu sekitar hampir 2.000, yaitu 1.700-an lebih per hari. Coba bayangkan, per hari sekian pekerjaan. Dan seluruh pekerjaan kami yakin itu ada potensi terjadinya kecelakaan. Potensi ya. Nah, tentu kita harus menjaga solusi, membuat suatu solusi atau sistem dalam pengawasan kualitas terhadap kepatuhan pelaksanaan K3. Jadi yang kita jaga adalah kualitas dan dari kepatuhan K3. Nah, kalau sudah patuh, insya Allah hal-hal lain bisa kita kendalikan. CSMS atau Contractor Safety Management System ini suatu sistem manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor. Ingat, ini diterapkan kepada kontraktor. Jadi nanti kita harus mengawasi pelaksanaan itu yang dilakukan oleh kontraktor dengan aplikasi elemen berfungsi sebagai salah satu kecelakaan kerja. Mulai dari tadi saya sampaikan perencanaannya, terus kemudian pengawasan lapangan, juga pelaporannya. Dan seluruh kontraktor yang bekerja di PLN Icon Plus, ini kita wajibkan untuk mengimplementasikan ini. Jadi kita bisa mengawasi pelaksanaan kepatuhan K3 dengan aplikasi. Maka dari itu, dengan dibangunnya sistem keselamatan kerja kontraktor atau Contractor Safety Management System, CSMS, di lingkungan PLN Icon Plus, diharapkan menjadi salah satu solusi yang mendasar untuk melakukan monitor kualitas para mitra kerja dalam hal skop dan kepatuhan pelaksanaan K3. Dimanapun lokasinya, baik di dalam ruangan, di dalam gardu induk, di luar, dalam pekerjaan retail, pekerjaan aktivasi, pembangunan, dan juga dalam hal pemeliharaan gangguan, termasuk servo yang juga rawan terhadap kecelakaan. Rekan-rekan Iconer, terima kasih kepada kita semua ya, kepada rekan-rekan semua, terutama ini yang membangun aplikasi pada setiap tahapannya, juga seluruh rekan-rekan yang melaksanakan pengawasan di lapangan kepada seluruh karyawan kita untuk menjaga tidak terjadi kecelakaan. Sekali lagi, untuk menjaga
tidak terjadi kecelakaan. Kita tidak mentoleransi adanya kecelakaan. Ya. Jadi bahasa kerennya dalam KPI kita itu adalah zero accident. Kalau terjadi kecelakaan, apakah itu fatality ataupun tidak, itu sudah menjadi suatu aib bagi kita. Semboyan kita, safety yes, healthy yes, accident no. Ini yang harus kita selalu pegang. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya sebuah tagline, tapi adalah konsistensi dalam memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Dan ini merupakan suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan karena pada akhirnya seseorang ini selalu ada yang menunggu di rumah kita, ya, sampai yang flyer yang disampaikan tadi, kita bisa pulang ke rumah tetapi tidak bisa menikmati kehangatan keluarga. Dengan diimplementasikan kontraktor safety management system ini, ya, mudah-mudahan bisa teratasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin, dengan ini implementasi kontraktor safety management system atau CSMS kami nyatakan dimulai hari ini, dan mohon untuk semua tim melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru atas sambutan yang telah disampaikan. Izin Pak Daru, boleh kita lakukan sekali lagi untuk prosesi Go Live ini melalui video ya Pak Daru ya. Untuk itu Ya. teman-teman dari K3KL silakan. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangannya semuanya Ikeners. Alhamdulillah dengan ditandainya peresmian ini, maka aplikasi kontraktor Safety Management System sudah resmi dan dapat digunakan per hari ini tanggal 8 Mei 2024. Harapan yang lebih baik kita sampaikan bersamaan dengan launching aplikasi ini, semoga menjadi solusi dalam setiap aspek pekerjaan yang ada. Untuk itu terima kasih Pak Daru atas launching aplikasinya. Dan juga Ikeners setelah tadi kita menyaksikan Go Live aplikasi CSMS ini. Nah sekarang saatnya kita berkenalan dan mengenal lebih detail terkait aplikasi yang baru saja kita launching hari ini. Untuk itu kami persilakan Bapak Barmanto selaku manajer K3KL untuk menyampaikannya. Silakan Pak Barmanto. Baik, terima kasih Bu Novi selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohli Sodri, Wasirli Amri, Walul Udatan Bilisani, Yabkau Kauli. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan dan kepercayaan dari Pak Daru selaku Direktur CM dan Administrasi, juga merangkap sebagai pembina P2 K3 PLN Ekenplas. Yang kedua juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari rekan-rekan senior leader, VP, GM, rekan manajer dan Ikeners yang kami banggakan. Jadi pada pagi hari ini kami akan mencoba tepatnya sharing knowledge ya terkait dengan CSMS atau Contract Safety Management System. Apa sih CSMS itu dan apa manfaatnya? Baik dari sisi K3, baik dari sisi internal icon maupun dari sisi penyedia atau vendor. Jadi sebelum saya bercerita, ini ada pengalaman baru saja terjadi tadi malam. Ada salah satu rekan saya namanya Pak Mikael Kuncoro Rahadi ya.
Beliau itu manajer sales yang ada di Icon Plus. Beliau tadi malam telepon saya, Pak Bar, bisa nggak kita dikasih sertifikat CSMS? Lalu saya bertanya, untuk apa Pak Cico gitu? Ternyata di luar sana, di perusahaan-perusahaan besar ada calon pelanggan kita namanya PT Indah Kiat Pulp and Paper. PT Indah Kiat Pulp and Paper itu adalah salah satu perusahaan terbesar kertas di Indonesia, dan itu sudah mempersyaratkan CSMS atau Kontraktor Safety Management System dalam implementasinya. Dan kami cukup berbangga pada hari ini dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibuka sama Pak Daru terkait go live CSMS. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kami buka tentunya belum lengkap rasanya kalau belum berpantun. Saya akan coba sampaikan pantun. Ke pasar Minggu membeli buah semangka, tak lupa juga membeli bubur ketan hitam. Supaya tercipta keselamatan dan kesehatan kerja, yuk terapkan Kontraktor Safety Management System. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat, makin bagus, dan tidak bertele-tele. Monggo Mbak Rika bisa disampaikan bahan presentasinya. Lokasi insidennya sendiri Izin Pak Bar, sambil menunggu presentasinya, teman-teman boleh untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat ya. Jadi nanti kalau ada kuis atau pertanyaan, tapi kalau nggak ngisi daftar hadir nggak dikasih hadiah ya Mbak Tiwul ya. Baik, silakan Pak Bar. Baik, terima kasih rekan-rekan atas waktu yang diberikan. Kita akan sharing kurang lebih ada 6 halaman yang insya Allah mungkin dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Kita akan bicara tentang launching aplikasi CSMS atau Contract Safety Management System di lingkungan PLN Icon Plus. Mari Kak. Oke, baik, kita akan sampaikan terkait landasan pekerjaan dari pelaksanaan CSMS. Jadi CSMS itu sendiri jadi bukan hal yang baru di lingkungan PLN Group, di mana di lingkungan PLN Group itu CSMS landasan legal aspeknya adalah melalui surat keputusan direksi PT PLN Persero nomor 0325.K/dir/2021 tanggal 1 September 2021 tentang penerapan SPN U1-006-2021 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor atau Kontraktor Safety Management System yang dimulai diimplementasikan di tahun 2022. Jadi di grup ini bukan sesuatu yang di holding atau di PLN pusat sudah menerapkan ini, berikut di unit induknya. Karena kita meratifikasi dengan sistem CSMS-nya PLN pusat, maka
kita meratifikasi dengan surat keputusan direksi PLN Icon Plus nomor 0043-P/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan kerja kontraktor atau kontraktor safety management system di lingkungan PLN Icon Plus, dan kita mulai implementasinya di tahun 2024 ini. Jadi seperti apa sih kemanfaatan CSMS ini? Jadi ada 3 perspektif yang bisa kita lihat tentang CSMS ini. Satu, dari kesehatan dan keselamatan kerja, kita bisa memonitoring bagaimana pelaksanaan pekerjaan vendor-vendor atau mitra kerja kita. Lalu yang kedua, dari sisi internal yang lain, dalam hal ini dari sisi pemilik bisnis proses, mereka dapat memonitor pekerjaan dengan penuh keselamatan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai dan evaluasi. Lalu dari sisi vendor sendiri, vendor bisa melaksanakan pekerjaan atau menjadi mitra-mitra di PLN Group yang lain. Baik, secara singkat, tahapan roadmap implementasi CSMS itu dapat kami sampaikan. Kita pertama kali melakukan development kebijakan CSMS, sudah kita lakukan di triwulan 3 dan triwulan 4 2023. Lalu tahapan kedua, development human resource. Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi ya dengan tim di Subdirektorat HCM, CMS dan administrasi, timnya Pak Indra, di mana kita sudah mentrainingkan rekan-rekan di internal Icon Plus. Jadi dari rekan SBI regional, tim K3, tim dari pengadaan, sudah kita trainingkan CSMS di tingkat PLN pusat. Dalam hal ini kita pernah trainingkan di Udiklat Cibogo, Jawa Barat. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme dari rekan-rekan CSMS, penilai atau asesor terkait CSMS ini sendiri, beberapa rekan-rekan juga sudah kita trainingkan sertifikasi CSMS sebagai asesor untuk melakukan penilaian atau assessment terhadap vendor-vendor yang dilakukan oleh BSSN. Lalu yang selanjutnya, development application. Development application, jadi secara umum aplikasi ini dibangun oleh PLN Icon Plus. Lalu ini diserahkan kepada DIP STI PLN selaku pengelola sistem TI di PLN Group. Dan yang selanjutnya, pemilik bisnis proses di tingkat PLN Pusat ini dikelola oleh divisi K3KL PLN Pusat. Lalu kita masuk di sini untuk implementasinya sudah kita mulai di TW3 dan TW4 di tahun 2024. Secara detail, manfaat CSMS itu ada 6 perspektif atau 6 sudut pandang secara detailnya. Yang pertama dari sisi kontraktor, lebih profesional. Mengapa demikian? Karena perusahaan memperoleh kontraktor yang lebih profesional dengan tanggung jawab K3L yang jelas antara perusahaan dan kontraktor. Lalu perspektif yang kedua terkait kepastian kapabilitas kontraktor, safety expectation dan kapabilitas dapat dipahami secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Lalu dari perspektif yang ketiga, memiliki track record kontraktor. Di sini dijelaskan bahwa memiliki track record kontraktor baik data induk maupun kinerja K3 pada fase administrasi dan implementasi. Lalu yang keempat, dari sisi platform komunikasi perusahaan dan kontraktor, itu CSMS menjembatani penerapan K3 perusahaan dengan penerapan K3 kontraktor dengan cara perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem manajemen K3 kontraktor. Perspektif yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan productivity, reliability, dan efisiensi perusahaan dan kontraktor juga meningkatkan kinerja K3L perusahaan. Dan perspektif yang keenam yaitu pengendalian konsistensi aspek K3L perusahaan dan dapat memperkuat pengawasan mengontrol konsistensi kontraktor dalam penerapan aspek K3L selama pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya,
Sebentar, Mbak. Dari tahapan-tahapan pengelolaan CSMS, selanjutnya terkait dengan tahapan pengelolaan CSMS sesuai dengan surat dari PLN, ini adalah gambar yang sangat familiar ya. Itu ada 6 tahapan dari implementasi CSMS. Yang pertama adalah risk assessment. Pada fase ini adalah pemilik bisnis proses melakukan assessment terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dalam rencana pengadaan. Jadi ini ranahnya dari user atau pemilik kerja. Lalu selanjutnya di fase kedua masuk pre-qualification. Dalam hal ini dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dibantu oleh rekan-rekan K3. Apa sih kegiatan pada pre-qualification ini? Jadi pada tahapan ini vendor itu akan dilakukan assessment terkait fungsi K3-nya. Jadi dalam hal ini vendor akan di-assessment dari 6 perspektif dan 40 pertanyaan. 6 perspektif dan 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan tersebut nanti akan terlihat vendor itu diminta untuk menyediakan dokumen-dokumen sesuai dengan klausul-klausul yang ada. Jadi contoh di klausul pertama atau aspek pertama terkait dengan kepatuhan. Pertanyaannya adalah apakah vendor atau penyedia memiliki ahli K3 di perusahaannya. Dan nanti range penilaiannya dari 0 sampai dengan 2. 0 adalah vendor tidak memiliki atau belum memiliki sertifikat AK3 umum. Jika tidak, poinnya 0. 1 artinya sudah memiliki tapi belum mengimplementasikan. Dan yang ketiga adalah, dan yang kedua adalah vendor itu sudah memiliki dan mengimplementasikan. Nah, dari penilaian-penilaian ini lalu dilakukan pembobotan. Dari pembobotan itu nanti akan terkualifikasi vendor itu apakah masuk ke dalam vendor yang telah memiliki kualifikasi terhadap risiko rendah, sedang, tinggi, atau ekstrim. Artinya, jika vendor memiliki kualifikasi ekstrim, artinya adalah vendor itu telah memiliki mitigasi risiko yang sangat baik, sehingga dia dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di risiko yang lebih rendah. Selanjutnya, selection, ini full oleh divisi pengadaan, lalu masuk pre-job activity. Pre-job activity artinya vendor sudah memenangkan dalam proses pengadaan, dan dia menyiapkan rangkaian-rangkaian kerja, seperti working permit dan yang sebagainya. Lalu, pada tahapan berikutnya, yang kelima, yaitu work in progress. Pada tahapan work in progress ini adalah fungsi dari pemilik proses bisnis maupun dari rekan-rekan K3 akan melakukan pengecekan lapangan. Apakah vendor tersebut telah mematuhi penggunaan aplikasi K3 maupun penerapan alat pelindung diri yang ada di lapangan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu final evaluation. Pada tahapan ini adalah vendor itu setelah melakukan pekerjaan, apakah terjadi kecelakaan kerja atau tidak, dan bagaimana evaluasinya. Jadi seluruh tahapan ini kita kawal terus terkait pelaksanaan K3-nya. Selanjutnya, dari sisi ranah pelaksanaan pekerjaan, itu ada kurang lebihnya sama tadi, ada 7 aktivitas. Yang pertama, input data kontrak. Hal ini dilakukan oleh bidang pengadaan, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan bidang pengadaan dan sudah kita berikan training terkait CSMS itu sendiri. Lalu yang kedua, terkait dengan input HSE plan kontraktor. Ini disiapkan oleh kontraktor. Dan yang ketiga, pada tahapan kick-off meeting, Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan melakukan fungsi pengawasan K3. Lalu aktivitas yang keempat yaitu penilaian HSE plan, penetapan target KPI K3L oleh kontraktor. Jadi ini oleh full oleh tim K3 dan juga oleh rekan-rekan
SBY regional jika ada pekerjaan yang dilakukan di SBY regional. Lalu terkait selanjutnya yaitu penilaian yang kelima itu penilaian PJA. Ini juga dilakukan oleh tim K3. Tahapannya keenam yaitu penilaian work in progress. Ini juga bisa dilakukan oleh pengawas K3 dari SBY regional maupun dari kantor pusat. Dan yang terakhir yaitu final evaluation. Kita juga mengevaluasi seluruh pekerjaan yang berisiko tinggi yang ada di Icon Plus. Selanjutnya, secara detail, inilah gambaran dari aplikasi CSMS seperti ini tampilannya, dan bisa diunggah pada alamat web https://csms.pln.co.id. Nah, dari hasil assessment yang dilakukan terhadap vendor dari 6 perspektif 40 pertanyaan, juga kita mengecek jika diperlukan kesiapan vendor dari sisi K3, kita boleh mengecek lapangan terkait kesiapannya. Nanti akan terbit yang namanya sertifikat CSMS bagi kontraktor. Jadi sertifikat CSMS ini sangat membantu bagi kontraktor, di mana kontraktor ini dapat bekerja di seluruh unit PLN. Jadi tidak hanya di Icon, tapi bisa bekerja di seluruh unit PLN. Dan sertifikat ini berlaku kurang lebih 3 tahun. Dan jika terjadi accident pada sisi kontraktor, ini akan dilakukan suspend atau freeze untuk melakukan perbaikan selama 1 tahun. Dan jika vendor yang sudah mengajukan kepemilikan sertifikat ini dalam risiko misalnya masih rendah, dia ingin mengevaluasi dan mengimprovement menjadi vendor dengan klasifikasi yang lebih tinggi, yaitu dengan risiko ekstrim, itu dapat dilakukan setelah vendor masanya 3 bulan dari kepemilikan sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah bagaimana checklist tentang kinerja vendor. Jadi kita sudah mobile ya untuk aplikasi ini, jadi bisa dilihat everywhere dan every time. Setelah si vendor ini dia memiliki aplikasi CSMS dan sertifikatnya, dia akan punya satu ID ya. Dan ini kita bisa cek melalui aplikasi by mobile gitu ya. Kita bisa cek, kita foto ininya barcode yang ada, dan kita bisa verifikasi. Di sini bisa akan terlihat bagaimana status vendor itu sendiri. Apakah vendor itu bermasalah dalam arti kata pernah terjadi accident atau fatality atau tidak. Secara otomatis by system, jika vendor yang mengalami fatality maka tidak dapat mendapatkan pekerjaan kedepannya kurang lebih untuk 1 tahun dalam rangka perbaikan. Dan dapat kami sampaikan terkait CSMS ini adalah aplikasi yang terpusat dan dikelola oleh Divisi K3 PLN Pusat. Untuk approve CSMS ini sendiri dilakukan di Icon Plus dan di final approval-nya oleh FVP K3 PLN Pusat. Jadi artinya untuk di tingkat pusat nanti ada tim approver untuk sertifikat ini dari tim pengadaan maupun tim K3 yang sudah memiliki sertifikasi CSMS dari BSSN. Lalu akan di-approve pada level tertinggi dalam hal ini oleh Pak Daru selaku pembina P2 K3 LH Icon Plus. Berikut juga untuk yang rekan-rekan di SBY regional, nanti yang melakukan approve itu bisa di level-level Pak GM dan final approver di Icon Plus terus 3 LH. Mengingat aplikasi ini adalah aplikasi terpusat oleh PLN Pusat yang dimonitor terkait kinerja K3 di seluruh support anak perusahaan maupun unit induk PLN, maka approver terakhir atau final approver-nya oleh FVP K3 PLN Pusat. Jadi seluruh vendor yang melakukan aktivasi di subholding anak perusahaan maupun di unit induk PLN termonitor semuanya oleh PLN Pusat. Kelebihannya tadi kami katakan
bahwa vendor atau penyedia yang ada di Icon Plus bisa melaksanakan atau mendapatkan pekerjaan di unit PLN yang lain atau PLN Group. Selanjutnya, karena memang ini juga pekerjaan yang cukup panjang, kita juga memudahkan untuk rekan-rekan untuk bisa bernapas, tetapi sistem yang bisa berjalan dengan baik. Kami membuat satu milestone ya, evaluasi kontrak CSMS selama 5 tahun ke depan. Dimulai di tahun 2024 untuk memudahkan, targetnya adalah pelaksanaan risk assessment seluruh pekerjaan proses bisnis PLN Icon Plus. Yang kedua adalah prakualifikasi CSMS serta sertifikasi seluruh vendor yang ada di Icon Plus. Jadi ini sangat membantu pelaksanaan penyedia di Icon Plus. Dan kita dengan begini kita berharap vendor-vendor kita lebih ada 3. Selanjutnya adalah unit atau project implementasi CSMS full cycle untuk di tahun ini building implementasi CSMS full cycle, dan yang ketiga adalah 25% implementasi CSMS full cycle seluruh unit PLN Icon Plus. Milestone di tahun 2025 adalah prakualifikasi CSMS vendor baru dan upgrade sertifikasi CSMS, lalu 50% implementasi CSMS full cycle seluruh CSMS vendor baru sertifikasi CSMS, dan 75% implementasi CSMS full cycle seluruh unit PLN Icon Plus. Lalu di tahun 2008 adalah prakualifikasi CSMS vendor baru dan upgrade sertifikasi CSMS serta 100% implementasi CSMS full cycle unit PLN Icon Plus. Jadi jelasan tadi sudah cukup jelas. Ujung atau muara dari CSMS ini adalah sesuai dengan KPI perusahaan. Kita tidak mentolerir lagi ada yang namanya zero adanya insiden, melainkan adanya zero loss, zero fatality, dan zero insiden. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk detail dalam terkait aplikasi, kita akan share implementasi CSMS dan juga nanti sebagai kontak saya terkait CSMS ada di fungsi kami di subbidang K3KL. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tidak ada guarding. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Monggo nanti bisa bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan kami persilakan. Untuk sesi pertama ini kami cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kabar atas apa yang disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang tadi sudah menyiapkan jawaban mungkin bisa langsung kita lakukan sesi tanya jawab. Bisa raise hand aja, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita, Mas Anggara Koswara. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan bisa raise hand. Gimana teman-teman, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bar tadi cukup jelas atau ada yang masih mau ditanyakan? Bisa langsung raise hand. Teman-teman dari SBU mungkin ada siapa ya? Ini ada dari Jateng, dari Jabar, Mas Didik. Atau dari pusat ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Baik, teman-teman, jika belum ada pertanyaan, boleh nanti pertanyaannya bisa langsung. Ya, ada siapa? Agak Mbak.
Oh ya, Pak Aka, silakan Pak Aka. Mau tanya, Pak Bar, yang supplier mana yang diterapkan yang paling pertama untuk CSMS ini, Pak Bar? Oke, itu Pak Bar. Dan kapan? Baik, baik. Terima kasih Pak Aga. Eh, ini yang menjawab saya atau dari Mas Anggara nih? Karena tadi di ini kan ke Mas Anggara. Monggo, silakan. Silakan Pak Bar atau Mas Anggara boleh. Mas Anggara. Baik, terima kasih Pak Barmanto, Pak Aka, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua, tadi dijelaskan sedikit oleh Pak Barmanto mengenai timeline dan roadmap implementasi CSMS. Bahwa tadi di presentasi Pak Barmanto yang sudah diberikan, roadmap kita cukup lama. Itu kurang lebih 5 tahun ke depan untuk dapat mengimplementasikan satu siklus dari 6 tahapan dari sebuah sistem yang disebut dengan CSMS. Dan tahapan pada tahun ini itu di dalam peraturan direksinya itu belum mensyaratkan atau belum dijadikan syarat di dalam satu proses pengadaan. Tetapi dipersyaratkan untuk dilampirkan saja. Maka dari itu, timeline pada tahun ini sampai Desember 2024 itu kita bersama akan gencar mensosialisasikan kepada seluruh mitra-mitra kerja kita. Tentunya dibantu dengan teman-teman pengadaan yang mempunyai data rekanan-rekanan yang sudah masuk ke DPP kita. Sosialisasi tahap pertama yang kita akan lakukan adalah sosialisasi mengenai pendaftaran. Bagaimana cara pendaftaran kita di aplikasi kepada para mitra kita. Lalu sosialisasi bagaimana cara mendapatkan sertifikat CSMS yang akan dilakukan asesmen oleh tim prakualifikasi. Lalu selanjutnya, kalau tadi pertanyaan mana dulu yang akan kita implementasikan? Di 2024 ini kita akan lakukan pilot project Pak Aka. Tentunya nanti kerjasama juga dengan user dan teman-teman pengadaan. Dalam satu siklus, 1 atau 2 pilot project dengan nilai yang tinggi, di mana itu akan kita sama-sama kawal. Tetapi nanti tahun 2025 itu kita akan berikan tahapan implementasinya kepada resiko yang rendah sampai dengan menengah. Apa itu resiko rendah menengah? Pekerjaan-pekerjaan yang secara analisa resikonya dari skup K3 mempunyai resiko rendah dan menengah. Contoh seperti hanya jasa-jasa pramuniaga, pramulayan, security, dan jasa-jasa lainnya yang mempunyai risiko rendah terhadap pekerjaan pada skup K3. Dan terus bertahap selanjutnya. Jadi memang di K3 ini untuk menentukan resiko dari sebuah pekerjaan tentunya ada standar risk assessment yang akan dilakukan oleh user atau kita bersama. Dan ini sudah mempunyai standarnya juga dalam lampiran peraturan direksi yang sudah ditandatangani. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir, teman-teman SBU regional, teman-teman direksi pekerjaan untuk dapat mengimplementasikan CSMS ini. Tentunya dalam jangka waktu 5 tahun, juga ini sebuah roadmap yang panjang agar memitigasi sebuah sistem CSMS ini tidak menjadi obstacle atau penghalang dalam sebuah target-target pekerjaan rekan-rekan ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Aka dan teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggara, Pak Barmanto. Mungkin diskusi aja. Jadi mungkin karena kita juga di akhir semester ini kita akan melakukan vendor gathering ya. Mungkin nanti juga bisa sekalian mensosialisasikan CSMS ini pada saat kita melakukan vendor gathering, dan mungkin semua vendor kita akan undang baik secara hybrid. Mungkin itu Pak Mas Anggara, Pak Barmanto ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Siap, kita support. Terima kasih Pak Aka, Pak Barmanto, Mas Anggara. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan, rekan-rekan?
Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin nanti kita bisa berlanjut lagi di sesi selanjutnya atau bisa menghubungi langsung teman-teman dari K3KL. Untuk sesi selanjutnya yaitu kuis. Jadi mungkin sepertinya ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada kuis. Tadi teman-teman yang sudah mengikuti materinya, yang sudah disampaikan oleh Pak Barmanto dan juga sedikit dari Mas Anggara, mungkin bisa menjawab. Nanti langsung aja teman-teman dari K3KL yang akan memilih untuk penanya tercepat dan tercepatnya ya. Untuk itu Mbak Rika dipersilakan. Oke, udah siap ya, Ikener semuanya. Jangan sampai jaringannya terputus nih, kayaknya lumayan kalau bisa menjawab. Hadiahnya apa nih Mbak Rika kira-kira? Ada Mbak, nanti dari Mbak Wulan. Helm Oke, K3 siap kali kita ya. mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama silakan Mbak Rika. Oke, apakah kepanjangan dari CSMS? Teman-teman bisa langsung jawab di kolom chat ya. Oke, ini udah ada yang langsung jawab nih. Coba ya, dari Lulu Calida. Dari Lulu Calida dari mana? Atau Mas? Oke, ini kita mendapatkan jawaban ya untuk pertanyaan pertama. Mulailah. Oke, kita lanjut yang kedua pertanyaannya. Sebutkan 3 tahapan awal dari CSMS. Ya teman-teman, tadi Pak Barmanto sudah menjelaskan ya untuk tahapan dari CSMS. Mungkin ada yang bisa menyebutkan 3 tahapan awalnya dari CSMS? Bisa langsung tulis di kolom chat. Gimana Mbak Ulan? Kita kasih kisi-kisi kan Mbak Ulan? Oke, gimana Mas Anggara? Ada kisi-kisinya Mas Anggara? Kayaknya tadi agak terlewat nih dari Ikener. Teman-teman pengadaan mungkin ada yang bisa menjawab. Mulai ada yang jawaban dari Jakip, risk assessment, qualification, selection. Kemudian ada juga yang diferensiasi formula dan kalkulasi seleksi. Jawabannya jatuh kepada IF, ini dari Jakip. Jawabannya adalah risk assessment, pre-qualification, dan selection. Oke Mbak Rika, kita lanjut ke jawaban pertanyaan ketiga. Tingkat risiko prakualifikasi kontraktor yang tertinggi adalah, harusnya nih jawabannya tadi ada semua ya Mbak Ulan ya di materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bar. Oke, ada yang sudah bisa menjawab. Tingkat risiko prakualifikasi kontraktor yang tertinggi adalah, ada dari Regional Kalimantan, Mas Dewi Caksono, jawabannya ekstrim. Apakah betul Mbak Ulan, Mbak Rika? Betul Mbak Novi, jawabannya ekstrim. Yeay. Ini 3 aja ya pertanyaan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis ini dan juga di acara Go Live kali ini ya Mbak Ulan. Teman-teman dari K3. Untuk Lulu Calita, Mbak Umi dan juga Mas Wiwit Wicaksono mungkin nanti bisa bisa kasih nomor teleponnya ya. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari K3KL. Baik, Ikener sekalian, alhamdulillah untuk acara Go Live aplikasi CSMS sudah selesai dilangsungkan. Tadi juga kita sudah mendengarkan materi dan kuis serta tanya jawab yang sudah dibantu oleh teman-teman dari K3KL. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Harapan dari kami agar aplikasi ini dapat membantu pekerjaan rekan-rekan dengan lebih baik juga.
terutama teman-teman yang berhubungan dengan vendor dan juga segala aspek pekerjaan terkait dengan mitra dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Daru Tricahyono untuk waktunya di tengah kesibukannya lagi di PLN Pusat, Pak Barmanto, Mas Anggara, dan juga teman-teman yang sudah bergabung secara online. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga ketidakstabilan pada saat acara berlangsung. Cuti bersama pergi ke pantai. Cakep. Saking asiknya tahu-tahu sudah malam. Cakep. Sebelum acara kita tutup, terima kasih. Mari kita ucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Pak Daru, terima kasih. Teman-teman semuanya. Izin live ya, teman-teman semuanya. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.